Nih, oke. Kalau ada sebuah pengajian mengatakan bahwa sesungguhnya golongan kami yang betul, golongan kami yang masuk surga, yang lain masuk neraka, tanya jumlahnya berapa? Mayoritas nggak mereka di dunia ini? Maka secara fakta yang mayoritas itu cuma 4 dia. Sunni, di balik 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mazhab yang khusus tidak pernah mensyirik-syirikkan mazhab yang lain. Berapa banyak orang yang udah kau syirikkan? Sedangkan jumlahmu nggak sampai menjadi mayoritas. Al-Quran bilang yang mayoritas itu yang golongan kanan. Alangkah bahagianya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus MR ABD Channel, channel kajian ilmiah aswaja dengan cara subscribe, teng. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, karena menekan tombol lonceng gratis. Ya, kata Nabi, yang masuk surga cuma satu golongan. Yang mana itu? Ahlus sunnah. Ahlus sunnah wal Jamaah. jamaah. Semua ngaku ahlus sunnah. Semua ngaku masuk Masuk surga. Dan semua golongan itu menuding yang lain ahli surga. neraka. Ahli neraka. Yang masuk surga cuma golongannya. Terus apa? Kita kan nggak tahu. Jangan kau kitakan. Kalau kau nggak tahu, kau bilang kau nggak tahu. Jangan kau kitakan, aku tahu. Makanya dari sini kita harus pengenalan dulu. Kaji diri dulu, nggak usah kaji kemana-mana. Kaji diri dulu, memahami diri. Tapi itu kan tasawuf, Ustaz. Pemahaman diri kan tasawuf. Kita nggak pakai tasawuf lah. Jangan bilang nggak pakai. Jangan bilang nggak pakai. Harus dipahami, mengkaji diri itu 4 penolakan, 2 penerimaan. Berapa jumlahnya nih? 6. 6. Nah, di sinilah ini letaknya orang sesat sama nggak sesat di sini permulaannya. Simak baik-baik. Jadi kaji diri 4 tolak. Kau siapa? Katakan aku bukan Tuhan. Aku bukan pemilik aturan. Mampu nggak di sini? Jangan kita ngatur kita, tapi yang ngatur kita adalah Tuhan kita, Allah. Seringnya orang yang ngatur dirinya, bukan Tuhannya. Nih, yang kedua, kalau ditanya kau siapa? Aku bukan malaikat, jangan sok suci. Ini penyakit kita sekarang ini, merasa paling suci sehingga orang lain bid'ah, syirik, khurafat dan sebagainya. Yang ketiga, ya, kalau ditanya kau siapa? Bilang aku bukan setan, jangan pengen menang sendiri. Nah, yang keempat, kalau ditanya aku bukan binatang, jangan sesuka hati. Mampu nggak kita tolak 4 macam ini? Mampu. Jangan merasa Tuhan, jangan merasa malaikat paling suci, jangan pula kayak setan, pengen menang sendiri, jangan kayak binatang, pengen sesuka hati, jangan. Kalau mampu 4 ini tolak, baru 2 timbul, jadi 6. Jadi kalau bukan Tuhan, bukan malaikat, bukan setan, bukan binatang, jadi siapa? Aku manusia, sifatku selalu salah dan lupa. Kalau salah ditegur mau, kalau lupa dinasihati ikut. Kemudian engkau siapa? Aku hamba Tuhan, padaku ada pedoman. Maka dari pedoman inilah. Maka saya ingin kalau datang orang berdialog kepada saya dari yang ke-6 ini. Jangan dari yang sini. Dari yang ke-6 ini, 6. Bukan dari ketuhanan, karena kita bukan Tuhan. Bukan dari malaikat, kita bukan jangan sok suci. Kita juga jangan bukan setan, jangan pengen menang sendiri. Ini dialog, pengen menang sendiri. Kita juga bukan binatang, jangan suka hati. Buang 4 macam. Jadi siapa? Ini kita di sini. Kita ini manusia, berjalan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabri. Yang ketiga, ya, yang kedua, kita ini siapa? Kita ini hamba Tuhan, padaku ada pedoman. Maka berdasarkan pedoman. Kalau kita berbicara tentang masalah, ya, bicara pedoman, buka surah Waqiah ayat 4. Kalau kita berbicara masalah pedoman, ya, berbicara masalah siapa yang benar, siapa yang masuk surga. Kalau di dunia kita bikin perkara yang susah, maka kita bikin perkaranya di akhirat. Hakimnya siapa? Allah. Allah yang nentukan kita ini berapa golongan. Di dunia ini ada berapa golongan? Banyak sekali dah. Kata Muhammadiyah, kami yang betul. Yang bukan Muhammadiyah itu syirik, misal. Kata NU juga begitu. Kalau bukan NU nanti salah, misal. Kata Al-Wasliyah juga begitu. Kata Salafi juga begitu. Kata As-Sunnah juga begitu. Kata Hidayatullah. Lain lagi kata LDII. Maka kita buang kata itu, pakai kata Tuhan. Coba buka Waqiah ayat 9. Mana habis saya tadi? Nah. Coba ayat 4 apa? Ayat 4 coba.
apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya Nah, artinya jangan ini ya. dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan Oke. dan kamu menjadi 3 golongan. Nah, di akhirat ada 3 Golongan. golongan. Nggak banyak-banyak. Terus Yaitu golongan kanan. ada golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan Berarti ini itu. golongan kanan ahli Ahli sorga. Terus ada golongan Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan berarti kiri ini itu. ahli Neraka. ahli neraka. Udah ada 2. Tunggu dulu, jangan macam-macam. Golongan kanan 1, golongan kiri 1. Satu. Udah berapa? 2. Nah, udah. Golongan 3-nya yang ini yang tadi mana? Dan orang-orang yang paling dahulu beriman. Nah, di situ ada golongan yang ketiga. Kanan, kiri, sabiqun. Nah, kita tanya, kita ini masuk golongan yang mana? Golongan kanan kah, kiri kah, sabiqun kah? Nah, coba kita pakai yang sabiqun dulu. Macam mana? Mereka itulah orang-orang yang didekatkan Nah, yang sabiqun tadi didekatkan kepada Allah. Allah. Terus? Berada dalam surga kenikmatan. Nah, Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. jadi kita ini masuk orang dahulu apa kemudian? Kita orang yang kemudian. Nah, kemudian berarti kita ini jumlahnya nggak banyak, minoritas. Kalau untuk Sabiqunal. wasabiquna sabiqun nggak banyak dia, jumlahnya sedikit. Nah, baru kita tanya, oke lah, ketika kita tidak termasuk dari golongan yang sabiqun, apakah kita langsung golongan kiri? Tidak. Hah? Belum tentu. Jangan bilang belum tentu. Apakah kita langsung golongan kiri? Tidak, masih ada 2 golongan lagi. Mungkin kita tidak termasuk golongan yang sabiqun, tetapi masih ada golongan yang Kanan. yang kanan. Kanan ahli sorga nggak? Iya. Ahli sorga. Nah, coba baca. Nah, Ayat 27. coba baca ayat berapa itu? Ayat wa ashabul yamin. Hmm. Ayat 27. Nah, wa ashabul yamin. Dan golongan kanan. Alangkah bahagianya golongan kanan itu. Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Bahagia kan golongan kanan kan? Iya. Bahagia kan? Bahagia. Jadi golongan kanan itu tadi di akhirat bahagia. Terus baca ayat 38. Kami ciptakan mereka untuk golongan yang kanan. Golongan yang kanan tadi kan bahagia. Ya. Kami ciptakan untuk golongan yang kanan. Nah, berapa orang jumlahnya yang kanan tadi? Yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Kita ini masuk kemudian nggak? Ya. Nah, golongannya besar apa nggak? Besar. Besar. Berarti begitu disebut golongan yang besar, maka keluarlah golongan Kecil. Nih, oke. Kalau ada sebuah pengajian mengatakan bahwa sesungguhnya golongan kami yang betul, golongan kami yang masuk surga, yang lain masuk neraka, tanya jumlahnya berapa? Mayoritas nggak mereka di dunia ini? Maka secara fakta yang mayoritas itu cuma 4 dia. Sunni, di balik 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mazhab yang khusus tidak pernah mensyirik-syirikkan mazhab yang lain. Berapa banyak orang yang udah kau syirikkan? Sedangkan jumlahmu nggak sampai menjadi mayoritas. Al-Quran bilang yang mayoritas itu yang golongan kanan. Alangkah bahagianya dia golongan kanan. Jumlahnya mayoritas. Sedangkan kalian selalu mengatakan yang mayoritas ini orangnya syirik segala macam. Al-Quran bilang yang mayoritas. Makanya pikir dikit. Nah, berarti jelas yang golongan kanan mayoritas, golongan kiri nggak perlu kita bahas lagi. Nggak perlu kita bahas lagi. Jadi hati-hati. Makanya kata Nabi, alaikum bisawadil azam, wajib atas kalian mengikuti golongan yang mayoritas. Waman saza, siapa yang berbuat syaza ilan nar, nanti syaz dia sampai ke dalam neraka. Nah, hati-hati. Tidak salah kita memahami Quran dan hadis itu, tapi harus jelas tangganya. Masa Rasulullah saja, orang disebut sahabat, itulah murni pengikut Rasulullah. Orang bertanya langsung ke Rasulullah, ngikut Rasul dia. Tapi sahabat yang berada jauh dari Madinah, Rasul di Madinah, dia jauh dari Madinah, telepon nggak ada, apapun nggak ada, diutus Nabi seorang hakim. Itulah disebut ulil amri dalam Quran.
Nah, jadi ikut Allah, ikut Rasul, ikut ulil amri. Quran menyebutkan ulil amri. Nah, begitu Rasulullah tidak ada, disebut zaman itu zaman tabi'in. Tabi'in ini pengikut sahabat. Nggak ada mereka bilang kami pengikut Quran dan Sunnah, kami pengikut sahabat. Nggak ada dibilang pengikut Quran dan Sunnah. Maka aneh bagi kalian yang hidup tahun 2018 mengatakan kami pengikut Quran dan Sunnah, kami pengikut Quran dan Sunnah. Jadi seolah-olah Imam Syafi'i tidak. Mikir dong. Saya sebenarnya nggak fit pada saya. Udah, cukuplah. Saya pun malas. Hayyul hadi